Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ahad tanggal 6 Februari 2022 adalah pertemuan akhir dari mata kuliah metode penelitian untuk kelas PAI C, PAI D, dan PGMI semester 5. Pertemuan ini akan diisi dengan paparan tentang hal-hal yang terkait pertama tugas, yang kedua UAS, dan juga hal-hal lain yang memang diperlukan untuk dijelaskan ya dalam kesempatan ini. Oke, sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu pada kalian bahwa untuk Medlit itu tugasnya ada ini nih. Ada resume mingguan, ada proposal skripsi, lupa satu lagi. Ada artikel makalah, artikel presentasi, kemudian PPT-nya, dan hadir. Kemudian aktivitas, di sini ada aktivitas. Nah, ini tugas Medlit selama 1 semester ini ada resume mingguan, kemudian ada artikel presentasi dan PowerPoint-nya, lalu ada proposal skripsi, kemudian ada laporan mini research, ada UTS, dan ada UAS. Ya. Nah, untuk resume mingguan, ini perlu diketahui untuk kelas PAI C, D, dan PGMI harus pakai cover ya untuk resume mingguan. Kemudian ada CV, ini diketik, daftar isi juga diketik, lalu isi resume mingguannya tulis tangan dengan daftar pustaka ya. Nah, untuk agar tidak hilang filenya ya, agar tidak hilang maksudnya, maka sebaiknya semua tugas itu disatukan dalam satu bundle ini. Jadi jangan dulu dijilid lah ya, kayaknya jangan dulu dijilid kecuali nanti semua tugas ini juga selesai. Jadi artikel, proposal, mini research, UTS, UAS termasuk itu satu bundle semua sebagai bahan dari portofolio. Ya kalau ada yang sudah ngejilid ya resiko juga ya. Tapi mudah-mudahan belum ada ya. Mudah-mudahan belum ada. Karena memang baru mau akan dijilidnya. Jadi untuk kelas Fikri yang PGMI untuk resume mingguan sudah diparap belum, Bapak? Belum, Pak. Kata Papa hari ini dikumpulkan. Nah, hari ini dikumpulkan, diparap, udah diparap, diambil ya, diambil maksudnya dibawa. Nah, nanti apa sebutnya resume mingguan itu kelengkapan ya, mungkin kelengkapan resume mingguan itu ini. Tetapi nanti tugas ini tuh di apa? Semua tugas ini dibundel atau dijilid lah. Dijilid satu paket. Jadi biar tidak hilang maksudnya gitu, ya. Biar tidak hilang. Nah, mungkin nanti posisinya tidak begini, tapi ini artikel dulu, nah, itu, lalu nanti proposal skripsi, laporan, mini research, artikel, UTS, UAS, kalau aktivitas tidak dihitung lah, karena itu bagiannya Bapak aja. Ini tugas Medlit ini nanti di bundle semua, gitu. Nah, kemudian ini jangan lupa juga buat ininya, buat apa? Membuat di dalam bundelan itu ada daftar checklist. Bapak suka ngasih tahu ya buat semua. Jadi ini tuh dibuat daftar checklist kayak gini lah. Kalau ini nomor biasanya suka dibuat apa dalam bentuk tabel ya. Tabelnya kayak gini lah kurang lebih. Ini tabel, sini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian
Di sini ada artikel dan presentasi PPT. Tulis di sini. Contoh di sini untuk tugas. Ini bagian tugas. Ini lengkap. Kelengkapan. Lengkap. Nanti ada iya. Tidak. Di sini tanda petik di sini. Kalau misalkan keterangan. Ini untuk menunjukkan proses kelengkapannya di sini. Kenapa harus begini? Biar tidak ada yang dirugikan ya. Semua mingguan juga. Ini ada proposal skripsi juga. Kemudian ada laporan mini research, UTS dan UAS. Nah ini juga perlu disampaikan. Ternyata UTS yang kemarin dikerjakan oleh kalian itu hampir rata-rata hanya mengerjakan saja, apalagi yang ditulis tangan yang di kelas itu banyak yang tidak selesai pengerjaan UTS-nya gitu. Ini mungkin akibat karena waktunya yang terlalu sedikit atau memang waktunya yang relatif banyak lah ya, yang alasannya banyak sekali lah. Nah ini daftar checklist kelengkapan untuk ini. Nah, ini kalau keterangan nanti ya atau tidak. Nah, terus untuk resume mingguan ini tolong diberi daftar isi. Diberikan nomor halaman ya, diberikan nomor halaman. Dan nanti pada saat kalian membuat daftar isi itu halamannya ditulis lengkap. Contohnya begini. Apa ya? Sebutlah pengajuan hipotesis. Si bagian babnya teh. Tapi kan pasti titik-titik. Terus halamannya contoh 99 atau 66 sampai 80. Nah, harus begini. Jadi jangan sampai hanya 66 aja gitu ya, awalnya aja. Tapi harus ada akhirnya. 80. Nanti di sini contoh lagi ya. Analisis data. Contohnya nih. Nah, nanti kalau misalkan bagian berikutnya berarti 80 sampai 97 contohnya. Jadi jangan sampai hanya sebatas nuliskan depannya unggul, tapi dengan akhir dari penulisannya. Kenapa ini harus disampaikan? Sebab kalau tidak nanti semuanya akan sama. Karena ada beberapa kasus seperti yang kemarin ada yang di Parap itu tugas untuk kalian mengerjakan resume mingguan, ada yang hanya 2 lembar. 2 lembar berarti hanya 4 halaman. Dan dicek apa hiji-hiji itu pohon gitu. Oh, ternyata ini 2 halaman. Oh, ternyata ada yang hanya 3 lembar. Kalau 3 lembar berarti hanya 6 halaman. Bapak kan mintanya 4, kalau 4 jadi 8 lembar. 8 halaman, 4 lembar berarti 8 halaman. Itu sebetulnya sangat standar ya, sangat standar. Karena prinsipnya bisa dikerjakan dalam rentang waktu yang panjang, yaitu 1 semester. Cuma kan ada yang mengerjakannya tepat waktu, ada yang tidak. Nah ini untuk daftar ini. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, untuk nanti tugas itu nanti dijilid paket. Jadi nanti kreasi sajalah kalau kalian. Pokoknya artikel presentasinya print out dan PPT-nya dimasukkan. Resume mingguannya masukkan. Resume mingguan lengkap seperti ini ya. Ada ini. Ada covernya, ada CV mahasiswa. Kalau CV mahasiswa kayaknya bisa di depan deh. Untuk semuanya ya. Ada fotonya juga jangan lupa. Kemudian proposal juga itu hari ini tolong proposal juga dikumpulkan untuk diparap ya bagi yang belum. Ini kelas PGMI yang belum. Kalau kelas semua kayaknya belum lah. Kalau proposal mah nanti di akhir aja ketika kalian ngumpulin bendelan itu. Jadi nanti ketua kelas Bapak minta untuk
sebelum kalian mengumpulkan ke Bapak, tolong cek daftar checklist ini diisi dulu nih. Ya. Ayah ente kelengkapan anak, kalau nggak ada ya jangan dimasukin atau nanti tulis saja tidak gitu. Karena ini penting menjadi kelas kontrol untuk mengetahui tingkat kelengkapan dari tugas yang dikumpulkan oleh tiap mahasiswa. Begitu. Kenapa ini harus disampaikan? Sekali lagi, karena tidak jarang persoalannya karena informasinya tidak merata, akibatnya jadi suka salah persepsi. Padahal sekarang ketika disampaikan pun kadang-kadang nanti pada pelaksanaannya ada aja sih yang pasti mislead gitu ya, yang tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai. Oke. Nah, Pak, kan sudah ada proposal, terus kenapa ada UAS lagi? Kemarin kan Bapak bilang katanya untuk UAS hanya bagian dari proposal saja. Ketika membuat proposal itu UAS, betul. Tapi ternyata Bapak tidak bukan maksudnya gini. Jadi nanti kalau jadi ginilah, proposal skripsi itu nilainya sama dengan UAS. Ini tolong diperhatikan banget. Jadi soal UAS itu adalah proposal. Jadi kalau tidak mengerjakan proposal berarti tidak mengerjakan UAS. Itu aja gampangnya ya. Jadi Bapak tidak memberikan soal UAS, nanti di dalam pelaksanaannya kamu tinggal ngumpulin proposal dan kamu ngisi absensi. Jadi pada saat kamu nanti jadwal UAS, kamu tinggal bawa aja proposalnya, kamu ini juga pasti jadi pertanyaan. Pak, katanya harus dijilid, terus harus gimana? Nah, gimana Pak itu? Jadi gini aja nih, buat para ketua kelas. Jadi UAS-nya itu kan nanti minggu-minggu ini nih, tanggal berapa? 5, 6, berapa sih? 9, 10, 11, 12, 13 ya. Berarti kamu tuh kebagian tanggal 12, 13 nih, kelas karyawan ya. Kelas 12 tanggal 13. Berarti ambil saja contoh nih, berarti kamu mengumpulkan soal UAS itu tanggal 13. Kumpulkan jawaban atau proposal, maksudnya di sini jawaban itu jawaban UAS ya. Kumpulkan jawaban UAS, contohnya kamu mengumpulkannya tanggal 13. Kamu tanggal 13 nih. 13 bulan 02/2022. Nah, jadi pada saat UAS ini, tolong diperhatikan nih, untuk tanggal 13 bulan 2 ini, kamu berarti bukan hanya membawa proposal, tetapi bawa artikel presentasi, juga dibawa, PPT-nya juga dibawa, resume mingguan juga dibawa, kemudian artikel mini riset juga dibawa, lalu jawaban UTS. Nah, jawaban UTS gimana Pak? Soal UTS yang pernah diberikan kemarin, itu kamu jawab lagi dalam tulisan diketik. Jadi jawaban UTS ini dibuat lagi, diketik berdasarkan pada beberapa rujukan atau referensi atau buku sumber. Dan dikerjakan saja dalam minggu-minggu ini. Gitu. Kenapa UTS dibuat lagi diketik? Karena kalau dilihat hasilnya, itu sama sekali tidak maksimal dari sisi nilainya. Kenapa? Karena jawabannya ya tidak lengkap.
Bahkan dari beberapa soal, ada juga yang mengerjakan 3-4 soal. Mungkin karena boleh membuka buku, jadi terlalu banyak waktu dipakai untuk membaca, akhirnya pada saat menuangkan ke dalam jawaban, ternyata tidak lengkap. Gitu. Ya, kalau UTS berarti dibuat lagi, diketik lah. Diketik. Ini 2-3 hari juga bisa beres lah. Ya. Artikel presentasi, PPT, resume, riset, dan UTS nanti dibawa pada saat tanggal ini nih. Tanggal 13, dibawa. Dibawa. Dalam rangka apa dibawanya? Supaya diketahui dulu kelengkapannya. Berarti nanti ketua kelas pasti harus membawa semuanya. Jadi kita Bapak untuk masalah laporan mini research itu semuanya untuk jawaban proposal itu berarti semuanya sudah selesai. Jadi kamu dikasih waktu nanti setelah hari tanggal tanggal 13 itu untuk mengumpulkan kesemuanya. Ya. Tapi sekali lagi itu kalau tidak merepotkan kalian. Ada juga sebetulnya teknik untuk bisa kalian tidak repot, yaitu caranya adalah dengan kamu sudah jilid ini semua. Nih, jilid ini sudah dijilid semua. Nih, jadi kalau ini sudah dijilid semua, berarti pada saat UAS itu kamu tinggal ngumpulin satu bundle saja. Itu lebih bagus. Kalau mau. Tapi kan pertanyaannya, apakah nanti pada saat tanggal 13 itu semuanya bisa kumpul? Nah, itu kan masalah juga. Atau kalau misalkan mau, ini ada alternatif juga. Kalau misalkan mau, Pak, udah aja tuh pada saat tanggal 13 nih, tanggal 13 mah, udah aja ngumpulin proposal aja sebagai jawaban UAS. Nanti Bapak tinggal paraf doang contohnya. Nanti dibalikin lagi saat itu, setelah itu kamu tinggal proses jilid semuanya. Nggak masalah. Bapak coba minta saran atau ide kamu kira-kira bagusnya gimana nih? Ada masukan nggak kira-kira? Maunya gimana nih? Pengen opsi yang terakhir, Bapak. Kenapa? Pengen opsi yang terakhir. Jadi gimana? Jadi untuk tanggal 13 itu bawa proposal aja. Oke. Nanti Berarti dijilidnya bareng-bareng. Berarti nanti kuapa diparaf bola proposalnya, beres, balikin lagi. Udah gitu nanti minggu depannya baru ngumpulin jilidan gitu ya? Iya, Pak. gitu. Bapak, Ya. untuk UTS yang udah diketik kan kemarin udah dikumpulin ya Pak dari Bapak. Kan Tapi belum dibalikin lagi? Iya, belum. Udah Ya udah dibalikin dikumpulin, belum? Pak. Yang udah diketik mah belum, Bapak. Oke, tinggal diambil aja. Ya. Siapa? Kalau nggak salah kemarin tuh ada yang udah ngambil deh. Kelas C, Pak. Kelas Itu C. mah artikel, Pak. Oke, pokoknya yang udah ngambil bagiin tuh, jangan di kilo, Kade. Ya, Pak. Bapak untuk resume mingguannya jadinya 4 lembar ya? 4 lembar. 4 lembar itu berarti 8 halaman per bab. Ya. Oke, jadi gini, kesimpulannya berarti tanggal 13 saat UAS itu berarti kalian hanya mengumpulkan proposal saja. Ya. Kemudian nanti setelah diparaf proposalnya, kalian nanti kumpulkan ke dalam satu jilidan. Jadi gini, kenapa hari ini Bapak kudu dikumpulkan dalam Zoom supaya tidak ada kesalahan dalam memahami pengerjaan tugas. Sebab ada beberapa kasus juga kemarin orang mengerjakan tugas bukan di kertas yang Bapak kirim file natnya di grup, tapi di kertas folio bergaris. Coba ya, tarik kumaha. Mengerjakannya di folio bergaris. Terus ada juga yang mengerjakannya di kertas A4 tapi tidak pakai yang Bapak disampaikan aya garis teh kan. Nggak salah deui, sakitu teh geus dijelaskeun bebeakan gitu. Bayangin, apa enggak canggel gitu. Padahal udah dikasih tahu. Jadi Ari Bapak mah karena tugas ya ini bagian dari proses untuk melihat kinerja kamu sebetulnya selama kuliah. Jadi bukan persoalan apa-apa bukan, tapi ini kinerja kalian harus diperlihatkan selama kuliah. Oke, jadi kesimpulannya gini aja. Oke nih.
Pertama, bahwa untuk tanggal 13 bulan 2 2022, ketika kalian jadwal UAS, tugas kalian adalah mengumpulkan jawaban UAS, yaitu berupa proposal TEA. Itu satu, ya. Yang kedua, hari ini tanggal 6 bulan 2, untuk kelas yang belum mengumpulkan parap, Bapak belum diparap resume mingguannya, termasuk juga laporan mengisisnya, tolong hari ini dibawa ke kantor, ya. Simpen aja di kantor, nanti kalau misalkan sudah diparap, Bapak di WA ketua kelasnya, nanti suruh ambil lagi. Nah, untuk soal UTS nih, nanti harus dibuat lagi, diketik berdasarkan beberapa rujukan dan sumber. Buat mereka yang sudah mengerjakan, tinggal dilengkapi saja. Kalau yang sudah mengerjakan, karena Bapak sudah menyampaikan ke kelas C dan D, kalau nggak salah. Kalau PGMI belum ya, Fik? Belum dikasih tahu ya kalau UTS? Pak, belum. Belum, Pak. Ya, berarti ada waktu sekitar 1 minggu kalian bisa kerjakan. Dan tolong Bapak tahu persis pada yang mengerjakannya bareng sama jawabannya. Beberapa temuan kemarin mini research itu ada yang sama, itu Bapak di coretan, tidak dikasih parap, jawabannya harus diulang, ya. Jadi mohon untuk tidak hanya mengganti jenis huruf, padahal jenis huruf pun di dalam artikel mini research itu sudah ditentukan hurufnya harus apa dan lain-lainnya, tapi masih kena ayah anu berbeda gitu. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kalian juga. Pengerjaan tugas itu lihat petunjuknya gitu ya. Oke. Diulangi deh, takut salah nih. Pertama, pada saat kalian tanggal 13 bulan 2 2022 ini kalian mengumpulkan jawaban UAS berupa proposal. Ya, itu aja dulu targetnya. Nanti diparap, sudah diparap, nanti dibalikin lagi pada kalian. Setelah itu kalian nanti harus menjilid, ya, menjilid semua tugas-tugas itu dalam bentuk jilidan portofolio dengan daftar checklist seperti ini. Pertama ada artikelnya, kayaknya harus dipakai ini juga nih. Bentar. Harus ada juga nih. Kayaknya cover salah satu aja lah, cukup lah. Cover ada atau tidak, ini juga harus biar ini ya. Kemudian yang kedua daftar isi. Daftar isi keseluruhan ya, bukan hanya daftar isi daftar isi resume mingguan. Daftar isi, lalu checklist kelengkapan, daftar isi, sebelumnya juga ada CV mahasiswa, daftar isi semua tugas. Nanti di dalam artikel, ada dalam resume mingguan itu ada lagi daftar isinya. 7, 8, 9. Nah, yang UAS dihapus. Nah. Oke. Jadi cover, checklist kelengkapan, CV mahasiswa, daftar isi untuk semua tugas, lalu artikel presentasi, ada resume mingguan, ada proposal skripsi, ini yang disebut dengan UAS. Kemudian ada laporan mini research berupa artikel, kemudian ada UTS. Ini dijilid blok, dijilid ya. Nanti dikumpulnya kapan? Nah, ini dikumpulkan tanggal Sabtu 18 Februari 2022. Covernya warnanya warna hijau. Hijau ya. Hijaunya hijau. Cover warna hijau. Oke, ada pertanyaan? Boleh.
Bapak, kalau untuk resume mingguan kan 8 lembar ya. Kalau misalkan bolak-balik berarti jadi 4 lembar ya, Pak? Bukan 8 lembar, 8 Iya, halaman, 8 halaman. Kalau misalkan bolak-balik jadi 4 lembar. iya, Iya, makasih Bapak. kan dari awal begitu rumusnya. Iya, Pak. Tapi aya oge anu 2 lembar. Jadi 4 halaman, pan dibanguseun teh. Dicarioseun terus. Ya, Bapak, untuk jilidnya hardcover ya, Pak? ya hardcover aja deh kalau misalkan tebal begitu mah. Masalahnya juga kan itu bukti bahwa kamu kuliah, jadi telengit daripada di kilo nya. Ya. Pokoknya bikin yang sebagus mungkin karena ini buat kalian bukan buat Bapak. Ya. Tugasnya itu adalah bagian dari portofolio kalian selama kuliah. Nanti kelihatan mana yang memang mengerjakan lengkap, mana yang tidak. Jadi Bapak memberikan nilai UAS-nya itu tergantung dari kelengkapan tugas kalian dan juga kualitas dari isi apa yang kalian sudah buat. Bapak, untuk artikel presentasinya itu artikel kelompok atau bukan ya, Pak? Artikel pribadi. Oh, artikel pribadi sama PPT-nya yang pribadi apa ya? Yang pribadi, ya. Ya. Oke. Ada lagi? Kayaknya cukup jelas kayaknya ya tugas-tugas Ya, dari Pak. Cukup. kalian sendiri. Yuk, gimana? Gimana, Rian? Ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Oh, jelas ya? Bapak, Kalau yang tugas lesum Pak itu Kenapa? Tugas resum kenapa? yang tugas lesum itu dikumpulinnya kapan Pak? Kalau yang belum diparap hari ini. Tadi jaringannya kurang bagus. Hari ini? Oh iya Pak. Kalau yang belum diparap, karena diparap dulu kan? Diparap dulu. Itu hari ini. Jadi hari ini pun diambil lagi karena kan harus dijilid untuk persiapan ke depan. Baik Pak. Kita memberikan informasi bahwa pengerjaan soal apa penyelesaian dan pengumpulan soal resume mingguan itu 1 minggu sebelum UAS. Ya hari ini berarti. Ada lagi? Ada Pak. Yuk. Ada Pak. Kalau tugas resume mingguan itu dari pertemuan pertama atau dari materi pertama yang presentasi? Seharusnya dari materi pertama, dari pertemuan pertama. Tapi kebanyakan gening nulis teh dari pertemuan pertama. Nggak masalah lah, itu sudah terjadi masalahnya. Jadi nggak apa-apa berarti apa dari materi pertama gitu? Nggak apa-apa. Karena pertemuan pertama juga sebenarnya kan itu bagian dari proses perkuliahan juga. Tapi nggak masalah lah. Ya. Bapak, kalau resume mingguannya dikumpulkan minggu depan bareng sama proposal skripsi, boleh nggak? Ya, Pak. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Nah, makai ngumpulkan minggu nu harap berarti kan can beres. Ayo. Iya. kalau ada yang masih belum Itu masalah sorangan anu teu beres, berarti memang tidak ada parap nanti di tugasnya gitu. Makanya kan dikasih tahu hari ini adalah pengumpulan 1 minggu sebelum UAS itu pengumpulan tugas resume mingguan. Kalau dikumpulkannya minggu depan, atau hari-hari atau tugas dikasih tahu, yang lain udah ngerjain kamu baru ngerjain gimana? tinggal sedikit lagi, Pak. Mungkin agak sorean bisa ya, Pak? Ya hari ini lah Bapak tunggu sampai dengan jam 4 lah. Bapak masih kena di kantor jam 4. Ya. Ya kan, nah ini makanya ke Bapak di bejaan. Ngerjakan tugas teh, itu jangan di sekaligus capek. Coba dicicil. Udah dibilang, masa dalam 1 kali 24 jam kamu tuh nggak bisa melaksanakan kewajiban sih. Ya. Oke. Ini pelajaran untuk kalian nih. Mata kuliah ini sebetulnya mengajarkan kalian untuk tidak hanya sebatas bisa membaca, bisa nulis, bisa naon, tapi attitude ya, sikap kalian terhadap waktu, terutama komitmen kalian terhadap waktu. Ada lagi? Bapak, Ya. kalau untuk daftar isi, terus isi
dan lain sebagainya kan diketik ya. Fontnya itu apa? Kenapa daftar isi? Ketikan untuk fontnya itu apa Pak? Ulangi coba. Ya jelas kan? Untuk daftar isi, Ya. CV, dan lain sebagainya. Fontnya itu font apa Pak? Kalisto atau Times New Roman atau apa? Bebas lah kalau itu mah Bapak tidak diatur. Ya. Kalau yang tidak diatur berarti kalian boleh improve ya, boleh improve. Seperti cover, Pak, isinya cover apa saja, gampang lah. Cover page, kamu tulis aja kumpulan portofolio tugas mata kuliah Medlit atau apalah terserah. Kamu itu mah prerogatif kamu lah. Bapak diberi keleluasaan, tidak diatur. Kumpulan tugas Medlit boleh. Naon lah terserah. Untuk di depannya kan suka ada tuh. Ya. Kan pasti Bapak ingin kalian tahu bahwa menghargai sebuah proses itu harus dimulai dengan kesungguhan terhadap apa yang sedang dikerjakan. Jadi bukan persoalan Pak ribuh-ribuh amat sih kudu kikian kudu kikituan. No, Bapak mah teu butuh dah sebenarnya mah. Kamu meuli buku kesorangan. Ya, kamu ngerjakeun kesorangan. Kami kesorangan sebetulnya. Jadi kalau kamu tidak menyadari bahwa semua yang kamu lakukan hari ini adalah untuk berarti memang kamu nggak sadar juga kuliah itu sebetulnya buat siapa sih? Oke, sudah jelas, clear? Mudah-mudahan tidak ada perbedaan mazhab lagi untuk masalah pengumpulan tugas. Jadi memudahkan ketua kelas untuk nanti, Bapak minta banget ketua kelas untuk mohon bantuannya, pengumpulan tugasnya. Pokoknya lamun ayah anu telat-telat ngumpulkan tugas, tong sok ditungguan, tinggalkan we. Kamu cek Bapak, jam sekian ditungguan, jam seanu, model ke tanggal 18-nya poe Sabtu. Bapak tunggu jam 2 siang nih. Jam 2 siang pokoknya sudah, kan kamu datang ke kampus jam 1. Banyak atau jam 2 telat kan mau mungkin benar. Tapi kan tanggal 18 itu kondisinya pasti sedang tidak ada kuliah karena libur kan sudah UAS. Betul nggak? Kan sudah UAS. Jadi nanti tanggal 18 itu kamu ngumpulinnya pada saat jam 2. Terakhir jam 2. Jadi kita jam 2 tuh ngumpul berat tugas. Bapak tuh tinggal marap. Langsung dibawa lagi. Enggak disimpan di kantor enggak. Bapak mau diperiksa dia dapat enggak diperiksa pada saat parap itu. Jadi untuk mempercepat proses bahwa kamu sudah mendapatkan tugas kalian biar Bapak bisa cepat-cepat mengeluarkan nilai kamu juga gitu. Oke ya, sudah. Terima kasih. Pagi-pagi sudah dapat sarapan tugas. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan kamu terbiasa untuk tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya. Terima kasih sudah hadir di Zoom ini. Kalau perlu ini Bapak upload di YouTube, Bapak upload. Kalau enggak, berarti nggak usah. Ya. Kalau boleh. Ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqdharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak. Terima kasih Pak.